Halo Wak, thank you udah mampir dan selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih udah klik tombol subscribe-nya, like-nya, serta sukarela kalian yang udah ngeberikan banyak sekali support, kemudian komentar-komentar yang sekali-kali julid nggak apa-apa. Yang penting tetap julid bersyariah ya Wak. Setelah menyaksikan event dari MJI kemarin malam, bagaimana perasaan kalian Wak? Apakah kalian suka marah-marah atau merasa kayak stroke-stroke gitu deg-degan? Tapi jujur Wak, bagi aku sendiri penyelenggaraan dari MJI kemarin malam itu benar-benar kayak mengundang 50-50 baginya gitu. Ketika banyaknya pageant lover di luar sana yang kayak marah-marah mengatakan cooking show dan juga mengatakan dan mempertanyakan banyak hal, malah di sini tuh kayak kebingungan banget selaku pageant lover Indonesia antara mau marah, mau seneng atau mau gimana. Ya kayak 50-50 gitu, nggak tahu harus berekspresi seperti apa. Yang pertama alasannya agak nyesek sih Wak ketika Sofia Rogan hanya mentok di top 10. Tapi kita tahu bahwa all deserve to win. Bahkan kalau kita lihat prestasi Indonesia dari tahun ke tahun itu yang selalu place, dan bahkan dari hasil semalam sampai tuan rumah aja unplace nih kan sampai negara-negara yang merasa berat saingan sama kita juga unplace. Sejatinya aku tuh kayak ngerasa bahwa Indonesia sangat dispesialkan banget di hatinya Mr. Nawat Wak. Ya meskipun ada campur aduk antara bakwan dan juga bumbu-bumbu drama lainnya, tapi seenggaknya kita bersyukur Wak, dari sekian banyak negara yang join nih kan kita diberhentikan di top 10 tuh udah luar biasa banget. Setuju Wak? Kalau kalian setuju silahkan komentar di bawah. Tapi berbicara masalah kemarin malam, itu benar-benar kayak sebuah drama-drama yang benar-benar membagongkan banget. Dan kali ini aku bakal nge-review nih beberapa topik dan juga dari alur pelaksanaan final show Miss Grand International tahun 2021 kemarin. Dan kalau misalnya kalian mager nonton alurnya karena Sofia nggak menang di kemarin malam, mending kalian nonton aja review ini karena aku bakal jelasin nih satu persatu alur dari pertama opening number sampai kelar momennya ini. Langsung kita lanjut Wak. Tapi sebelum kita lanjut, apa salahnya jika kalian Wak yang masih mantengin channel ini tapi belum klik tombol subscribe-nya? Aku hitung dari 1 sampai 3. Kalian klik terus sekarang. 1, 2, 3, selesai. Terima kasih udah klik tombol subscribe. Kita lanjut ke video berikutnya. Lanjut. Oke, untuk review pertama kali kita mulai dari opening dance dan juga opening number. Kalau dilihat dari awal, konsep dari panggungnya itu kayak benar-benar hampir sama kayak tahun 2020 kemarin. Dan juga konsep opening yang dibawakan juga hampir sama tuh dengan konsep 2020 kemarin, dimana pada tahun ini tuh kayak perpaduan antara 2017 dengan 2020 kemarin Wak. Karena kalau kita lihat dari sisinya itu kayak ada komposisi si Abenani naik ke atas ayunan, kemudian menggelantung-menggelantung dan konsep ada underwater gitu. Nah, ditambah lagi dengan adanya pencahayaan serta LED yang full color banget, serta ada kemudian digantikan kostum terbaru versi Ariska Putri Pertiwi kayak tahun 2017 kemarin. Cuma di sini ada pembaruan di mana Abena menyanyikan secara lip sync nih sebuah lagu yang mengiringi dari opening dance semua kontestan. Harus diakui bahwa ciri khas dari MJ ini benar-benar kayak punya sesuatu yang lebih banget. Dan bahkan kalau misalnya dari tahun ke tahun kita simak nih kan MJ merupakan salah satu ajang yang benar-benar kayak mengedepankan dari stop the war and violence-nya. Ini nampak dari setiap peserta yang teriak-teriaknya tuh luar biasa banget untuk menyuarakan dari opening number-nya mereka. Dari sekian banyak opening number, kayak menjadi sorotan banget ketika ada wakil Hong Kong yang keluar dengan bando pink-pinknya ala Mickey Mouse kesasar ke panggung MGI dan dipungut tuh sama Mr. Nawat dengan ciri khas openingnya yang luar biasa kayak menyorakan suara para penonton untuk memberikan semangat kepada Miss Hong Kong tersebut. Well, sejauh ini untuk opening dance dan opening number aku kasih nilainya 8,5 karena memang masih perpaduan antara konsep-konsep tahun lalu dengan tahun 2020 kemarin. Dari sekian banyak opening dance dan juga opening number, ada satu kekurangan di sini Wak yang menurut aku pribadi, karena jarak stage-nya itu terlalu luas dan juga lebar. Mungkin ini tuh kayak jadi evaluasi banget bagi Mr. Nawat ketika sorotan kameranya yang mungkin memakan waktu yang luar biasa banget ketika si para peserta yang bakal opening number ke arah mikrofon untuk opening number. Ini tuh kayak memakan waktu yang lama banget dan menurut aku kayak kurang manajemen waktunya kurang tepat aja gitu. Ketika di evening count it's okay, tapi ketika opening number kayak lelah aja nengok si kontestan dari belakang panggung sampai ke depan mikrofon gitu. Oke, sejauh ini kalau misalnya masalah MC atau host yang membawa acara, tetap Bang Matau ini luar biasa banget untuk membawa acara dari tahun ke tahun. Semoga tahun depan juga host yang sama dibawa ke Indonesia kan Wak. Apakah kalian setuju Wak kalau misalnya host tahun ini dilanjutkan ke tahun selanjutnya? Karena hitung-hitung juga dari Thailand ke Indonesia juga deket, tiket Rp450.000 ya kan Wak.
Oke, seperti dengan apa yang kita saksikan di tahun sebelumnya, ada kembali juri online 5 orang yang menjuri dan juga memberikan nilai untuk top 5 di malam final kemarin. Di sini tuh aku terfokus dengan penampilan Ariska Putri Pertiwi memakai gaun hijaunya yang luar biasa banget. Dan yang menjadi tertarik adalah Ariska tetap menggunakan kerudung khasnya dan menjadi satu-satunya dalam sejarah pemenang beauty pageant di dunia yang berhijab sampai saat ini. Good job Ariska. Next, kita lanjut ke dalam announcement top 20. Ini tuh kayak bener-bener banyak banget yang pengen aku komplain, Wak. Dan bahkan banyak banget yang pengen aku sampaikan, kan, ha? Dan yang paling mengejutkan bagi aku dan gak pernah disangka-sangka banget ketika Filipina dan Thailand unplaced di tahun ini, Wak. Why? Ini tuh kayak sebuah ajang yang berani banget, Wak. Unplacein si tuan rumah ama unplacein negara powerhouse di Asia. Filipina, Wak. Udah tahu fansnya itu garang-garang, galak-galak, semua merong-merong kalau misalnya wakilnya sampai unplaced. Memang harus diakui bahwa Papa Nawat merupakan satu-satunya owner dan juga founder yang berani mengunplacekan Filipina di tahun ini dan terbukti. Wow. Tapi dengan unplace-nya Filipina dan juga negara-negara yang tahun lalu tuh benar-benar kayak berkembang biak banget di MGI, ini tuh kayak menjadi sebuah sindiran kepada ajang pageant lainnya di internasional bahwa wakil-wakil negara yang bahkan sebelumnya juga layak untuk place bisa unplace, Wak, di ajang MGI. Gimana nggak? Coba beraninya memang Mr. Nawat ini. Berani banget ngambil konsekuensi. Gua aja takut, Wak. Tapi well, ini adalah sebuah keputusan dari Mr. Nawat, Mother Teresa, kemudian Mami Teresa, bukan Mother Teresa, kemudian Abena juga, dan berbagai pertimbangan lainnya yang sudah diakuisisi dan juga akumulasi dari hasil penilaian karantina sampai malam final nih, kan, ha? Jadi all deserve. By the way, untuk pengumuman Best Not Cost-nya, gue setuju banget ketika ada Peru, Malaysia, dan juga Angola sebagai pemenang Best National Costume kali ini. Tapi agak kurang sreg ketika penempatan Angola sebagai Best National Costume. Tapi menurut gue, Angola tuh kayak best eksekusi, ya nggak sih, Wak? Ketika dieksekusi itu totalitas banget di atas panggung. Tapi good job juga untuk Angola yang udah berjuang dari jauh-jauh Angola flight ke Thailand dengan perjuangan yang luar biasa banget. Jika kalian belum pernah nonton dari perjuangan Miss Angola ini, kalian bisa klik di sini nih untuk menonton bagaimana perjuangan dari Miss Angola ini ke Thailand mengikuti MGR. Poin selanjutnya yang benar-benar kayak membuat merinding saat antara Hayati Hayat Nusantara adalah ketika Indonesia diumumkan sebagai host country Miss Grand International tahun 2022 yang bakal diadakan di Oktober tahun 2022. Nah, bagi kalian Hayati Hayat Nusantara wa yang terdapat di sini yang nonton channel ini, silakan kalian nabung dari sekarang sampai dengan Oktober tahun 2022. Siapa tahu kita bisa meet up bareng, ya kan, Wak, di Pulau Bali nanti. See you. By the way, jujur, Wak, ketika diumumkan Sofia ini hanya mentok di top 10 besar saja, gua tuh kayak bener-bener nyesek banget dan bahkan dalam hati berkata, ini aja kok cooking show ya, jahat banget Papa Nawat bisa mendoken anak sekece Sofia Rogan. Tapi kan, ha, ketika pengumuman host country 2022 diadakan di Bali, no, kan, ha, gua tuh kayak mikir, Papa Nawat nih kayak bener-bener kece banget dalam merancang sebuah drama. Dia tuh tahu banget kalau misalnya Hayati Hayat Nusantara tuh bakal murka ketika Sofia dimentokin di top 10, tapi malah kembali disemangatin dengan adanya pengumuman resmi bahwa Ivan Gunawan menjadi salah satu penanggung jawab untuk menyediakan host country Indonesia dan bahkan didukung penuh oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Pak Sandiaga Uno nih. Kayak bener-bener acungi jempol banget untuk Ivan Gunawan ya, udah berusaha semaksimal mungkin untuk dapetin yang terbaik untuk Indonesia. Momen-momen yang paling bener-bener kayak merinding banget ketika Indonesia Raya, ketika seluruh audiens yang terdapat di show di situ bener-bener kayak hening banget ketika Indonesia Raya dinyalakan, dan luar biasa banget. Ini kayak benar-benar apresiasi untuk Indonesia. Tapi ada hal yang benar-benar memikat perasaan gua, Wak, karena sebelum-sebelumnya tuh kayak nggak ada dinyanyikan lagu kebangsaan dari negara berasal gitu. Dan spesialnya kayaknya di tahun ini permintaan Ivan Gunawan kali ya untuk memberikan penghormatan kepada Indonesia, dan akhirnya Indonesia juga kedua kalinya akan menjadi sesuatu yang megah banget untuk menjadi tuan rumah di big beauty pageant in the world. By the way, untuk sesi crowning momennya kayak biasa banget, akan tetapi ini kayak ada drama-drama lagi, Wak. Ngapain itu pertanyaan?
yang diulang-ulang berulang kali, Wak, coba. Ya mungkin untuk menambah bumbu-bumbu biar nggak ketara kali ya kan, kalau pemenang udah di-keep dari duluan. Tapi nggak apa-apa lah, secara memang keseluruhan acara miliknya Papa Nawat ya terserah Papa mau mengatur bagaimana, kami hanya bisa ikut aja. Well, akhir kata aku mau mengatakan bahwa Vietnam deserve untuk menjadi pemenang di tahun ini. Dan selamat untuk Vietnam yang udah ngeraih salah satu crown terbaik di dunia beauty pageant di dunia. Dan terima kasih juga Sofia Rogan yang udah berjuang penuh dan juga habis-habisan untuk membanggakan nama Indonesia. Kami bangga pada Sofia.